Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil dari tugas UTS kami, yaitu UTS analisa prediksi yang dengan tema eksplorasi dan visualisasi pemahaman data. Slide berikutnya. Dengan anggota saya sendiri, Diva Syafira, lalu ada Herlina Apriliani, kemudian Amelia Rahmawati, dan Syifa Yafi Tufailah. Jadi di sini kami melakukan pemahaman data dengan menggunakan Google Colab. Bisa dibuka Google Colab-nya. Jadi di sini kami pakai Google Colab, bisa langsung di scroll ke bawah aja. Kemudian kembali lagi ke PowerPoint kami. Jadi kita masuk ke pemahaman data. Jadi kita punya dataset dari DQLab Telco Final memiliki 6.950 baris dan 14 kolom. Kolom-kolom tersebut adalah yang pertama ada ID, datanya 6.950, lalu update AT, pembaruan data berlangganan, customer ID yaitu ID pengguna pelanggan, kemudian gender, jenis kelamin, senior citizen, pelanggan lanjut usia, tenor, jangka waktu berlangganan, phone service, data yang melakukan servis handphone, streaming TV, data yang melakukan servis TV atau langganan TV, internet service, yaitu data yang melakukan langganan Wi-Fi, kemudian ada paperless billing, yaitu data struk langganan, kemudian ada monthly charge, yaitu iuran bulanan, kemudian ada total charge, total iuran bulanan sesuai jangka waktu, kemudian ada churn, yaitu ada presentasi pelanggan yang meninggalkan supplier dalam jangka waktu tertentu. Eksplorasi pemahaman data. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan mengimport data. Kita mengimport data DQLab Telco Final. Di sini terlihat ada 6.950 baris dan 14 kolom. Next. Nah, kemudian sebelum data diolah, kita harus melakukan pembersihan data terlebih dahulu. Yang pertama dengan cara mencari nilai nol. Pada pengecekan data tersebut tidak ada data nol, oleh karena itu tidak ada yang perlu dibersihkan atau dihapus. Dilanjutkan oleh rekan saya, Herlina Apriliani. Lalu setelah mencari nilai nol, dilanjutkan dengan menghilangkan data nol atau double, yaitu menghilangkan data double agar tidak ada data yang sama pada suatu data yang membuat data tersebut terlihat lebih banyak, namun pada data ini tidak ada data nol atau double, sehingga masih terdapat 6.950 baris dan 14 kolom. Lalu setelah itu mencari nilai tendensi sentral, yaitu melihat kecenderungan pusat data dapat diukur dengan cara di bawah ini, seperti menghitung mean, modus, median, nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai mid-range. Lalu setelah itu mencari sebaran data, yaitu untuk mengukur keragaman data. Sebaran data diukur dengan menghitung rentang antar kuartil dan standar deviasi, yaitu ada interquartile range atau IQR dan standar deviasi atau STD. Setelah itu mencari pencilan batas atas dan bawah. Di kolom total search akan dipakai untuk mencari nilai tendensi sentral, sebaran data, dan nilai pencilan karena nilainya paling cocok untuk diperhitungkan. Kemudian mencari pencilan batas bawah dan batas atas.
Lalu dilanjut dengan mencari nilai terendah dan tertinggi. Kemudian mencari nilai terendah dan tertinggi dari kolom total charge. Dari data tersebut dapat diperiksa nilai terendah dan tertinggi menggunakan low outlier dan high outlier. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Baik, selanjutnya adalah memeriksa nilai terendah dan tertinggi dengan low and high outlier. Memeriksa nilai terendah dan tertinggi menggunakan low outlier dan high outlier untuk menemukan ada atau tidaknya outlier. Setelah diperiksa, pada data tersebut tidak terdapat low outlier dan high outlier. Selanjutnya adalah mencari data outlier atau pencilan. Di sini tidak ditemukan data pencilan dari outlier dan high outlier. Menghapus nilai outlier atau pencilan. Setelah mendeteksi adanya data menyimpang dari sekumpulan data tersebut, maka data pencilan yang menyisakan 6.950 baris dan 14 kolom yang nantinya akan divisualisasikan datanya. Visualisasi data ini merupakan teknik yang digunakan untuk memvisualkan data agar mempermudah analisis dan membaca data. Di sini kami menggunakan Power BI untuk memvisualisasi data yang telah kami redundansi dan kami hapus nilai pencilannya. Next. Visualisasi data. Berikut ini adalah visualisasi data yang dengan menggunakan Power BI, di mana data yang sudah dimasukkan ke dalam Google Colab sekarang dibuat menggunakan visualisasi data agar memudahkan dalam pemahaman data. Di sini ada data customer ID yang berhenti berlangganan dan yang tidak berhenti berlangganan. Berdasarkan data di samping, customer ID yang masih berlangganan ada sebanyak 5,11 ribu atau 73,58%. Sedangkan customer ID yang sudah tidak berlangganan ada sebanyak 1,84 ribu atau 24,42%. Kemudian kecenderungan churn pada customer ID yang memiliki partner. Di sini terdapat churn yes kepada partner yes, jumlah sebesar customer ID 660 atau 9,5%. Kemudian ya untuk partner no, churn no, jumlah sebesar customer ID 2.415 atau 34,75%. Lalu partner yes, churn no, jumlah sebesar customer ID 26,99 atau 38,84%. Dan yang terakhir ini ada partner no, churn yes, jumlah sebesar customer ID 1.176 atau 16,92%. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Siva Yapi. Selanjutnya di sini ada data kecenderungan churn pada customer ID berdasarkan gender. Dilihat dari data tersebut, churn no, gender female, ada sebesar 2.522 atau 36,29%. Lalu yang biru muda ini ada churn no. Lalu ada yang ungu churn yes, gender female, jumlah customer ID-nya 923 atau 13,28%. Lalu ada churn yes, gender male, jumlah sebesar customer ID-nya ada sebesar 913 atau 13,14%. Lalu di sini ada kecenderungan churn pada customer ID berdasarkan warga lanjut usia. Di sini ada churn yes, senior citizen, customer ID-nya 468 atau 6,73%. Churn no, senior citizen no, customer ID-nya 4.454 atau 64,9%. Churn no, senior citizen yes, customer ID-nya sejumlah 660 atau 9,5%. Churn yes, citizen no, customer ID-nya sebesar 1.368 atau 19,68%. . 。
Lalu di sini ada kecenderungan churn pada customer ID berdasarkan service handphone. Di sini ada churn no, phone service no, customer ID-nya sebesar 505 atau 7,27%. Lalu yang biru muda ada churn no, phone service yes, customer ID-nya sebesar 4.609 atau 66,32%. Churn yes, phone service yes, customer ID-nya sebesar 1.672 atau 24,6%. Yang terakhir churn yes, phone service no, customer ID-nya sebesar 164 atau 2,36%. Lalu di sini ada churn pada customer ID berdasarkan streaming TV. Yang pertama, data pertama itu ada churn no, streaming TV no, customer ID-nya sebesar 3.243 atau 46,66%. Churn yes, streaming TV yes, customer ID-nya sebesar 800 atau 11,51%. Churn yes, streaming TV no, customer ID-nya sebesar 1.036 atau 14,91%. Churn no, streaming TV yes, customer ID sebesar 1.871 atau 26,92%. Lalu selanjutnya di sini ada data kecenderungan churn pada customer ID berdasarkan internet service. Di sini ada data pertama churn no, internet service no, customer ID-nya berjumlah 1.394 atau 20,6%. Lalu churn no, internet service yes, customer ID-nya sebesar 3.720 atau 53,53%. Lalu ada churn yes, internet service no, customer ID-nya sebesar 111 atau 1,6%. Churn yes, internet service yes, jumlah customer ID-nya sebesar 1.725 atau 24,82%. Lalu yang terakhir di sini ada data kecenderungan churn pada customer ID berdasarkan paperless billing. Yang pertama itu ada data churn no, paperless billing, customer ID-nya sejumlah 2.376 atau 34,19%. Churn no, paperless billing yes, data customer ID-nya sebesar 3.738 atau 39,4%. Churn yes, paperless billing no, customer ID-nya sebesar 460 atau 6,62%. Churn yes, paperless billing yes, customer ID-nya sejumlah 1.376 atau 19,8%. Demikian pemahaman data dari kelompok kami. Bisa dikembalikan ke Diva. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.